Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas yang kalian lakukan. Ingat ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Nah, kalian ingin berhasil juga kan? Oleh karena itu, kalian harus selalu semangat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala aktivitas yang kalian lakukan. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Pernahkah kamu menyaksikan seorang orator yang sedang beraksi menyampaikan pikiran dan pendapatnya di ruang publik yang dihadiri banyak orang? Sungguh memukau dan menarik, bukan? Melalui orasi atau pidatonya yang memikat, banyak orang yang tersihir. Vokal atau suaranya yang lantang, diikuti mimik atau gerak-gerik anggota badan dan raut muka yang tepat, pikiran dan pendapat yang disampaikan sang orator menjadi lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Mari kita simak salah satu contoh pidato Presiden Republik Indonesia yang pertama yang sangat memukau ini. Ini saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men praise for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscious of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Dengan gayanya yang khas, beliau dapat menghipnotis seluruh pendengar melalui pidato yang disampaikannya, sehingga beliau dijuluki sebagai orator terbaik sepanjang masa. Salah satu jenis pidato yang sering digunakan oleh seorang orator yang mampu memikat perhatian banyak orang adalah pidato persuasif.
Pidato persuasif sering digunakan untuk mengajak, membujuk, merayu, atau memengaruhi orang lain. Nah, seperti apakah teks pidato persuasif itu? Bagaimanakah ciri-cirinya? Apa sajakah jenis-jenis teks pidato itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Berikut ini adalah contoh teks pidato persuasif. Contoh teks pidato persuasif ini dapat kalian lihat di buku paket Erlangga halaman 37. Informasi apa sajakah yang dapat kita temukan dari teks tersebut? Teks tersebut berisi beberapa informasi terkait dengan kegiatan seminar yang bertepatan dengan peringatan Bulan Gemar Membaca. Seminar ini bertujuan menggugah kembali semangat gemar membaca yang dinilai saat ini masih belum seperti yang diharapkan karena budaya literasi yang masih tergolong rendah. Padahal generasi masa depan negeri ini akan menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Isi pidato tersebut juga memberikan informasi mengenai penghargaan yang diberikan terhadap sekelompok kaum muda yang dengan amat sadar membangun komunitas pondok baca untuk memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat di sekitarnya untuk mengembangkan budaya literasi itu. Informasi penting yang terdapat pada teks pidato tersebut adalah pentingnya menggugah kesadaran generasi masa kini tentang pentingnya kecerdasan literasi. Itulah beberapa informasi penting yang terdapat pada teks pidato persuasif tersebut yang disampaikan oleh orator dalam bentuk gagasan, pikiran, pandangan, dan beberapa alasan pendukung lainnya. Sang orator juga mengajak untuk mendekatkan anak-anak pada buku dan mengakrabkan mereka pada kegiatan gemar membaca. Jangan menjadikan kegiatan membaca sebagai hobi semata, tetapi menjadikannya sebagai kebutuhan untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat. Jadi, apa itu pidato? Pidato biasa disebut juga dengan orasi. Orang yang berpidato disebut dengan orator. Jadi, pidato atau orasi merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan orang banyak. Hal yang disampaikan oleh orator bisa berupa pendapat, gagasan, pikiran, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Pidato akan menarik jika sang orator mampu menyampaikan isi dari pidato yang disampaikan dengan vokal yang jelas dan lantang, juga disertai dengan intonasi yang tepat, seperti nada, tempo, ataupun jeda. Selain itu, orator juga harus mampu memainkan ekspresinya, seperti raut wajah atau roman, kemudian kontak mata, dan gerak-gerik tubuh atau yang biasa disebut dengan gestur. Lalu, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Persuasif memiliki pengertian bersifat membujuk atau mengajak. Jadi, pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk atau mengajak pendengar dengan cara menyampaikan pendapat atau gagasan dengan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu, bagaimana ciri dari sebuah pidato? Pidato biasanya memiliki tujuan yang jelas. Apakah tujuannya hanya untuk mempengaruhi atau hanya memberikan informasi saja? Kemudian, isi dari pidato harus merupakan sesuatu yang menarik dan materinya jelas serta mudah dipahami. Bila suatu saat kalian diminta untuk berpidato, terdapat 4 metode yang harus kalian pahami dari kegiatan berpidato ini. Berikut ini adalah jenis pidato berdasarkan metodenya. Pidato impromptu dilakukan secara tiba-tiba, spontan, atau tanpa persiapan sebelumnya. Pada umumnya, pidato ini dilakukan hanya pada situasi darurat atau spontanitas di mana pembicaranya menyampaikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya.
Pidato manuskrip adalah pidato dengan cara membaca sebuah naskah. Dalam penggunaannya, orator akan membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Pidato memoriter merupakan pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Pidato ekstemporan merupakan pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh orator yang berpengalaman dan mahir. Dalam penyampaiannya, pembicara hanya menyampaikan garis-garis besar dan pokok-pokok bahasan penunjangnya saja. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan materi tentang teks pidato persuasif. Untuk kegiatan yang selanjutnya, silakan disimak instruksi yang berikut ini. Setelah memahami tentang teks pidato persuasif, berikut ini adalah teks yang harus kalian analisis. Silakan cek instruksi tugasnya pada Google Classroom masing-masing. Teks juga bisa kalian lihat di buku paket Erlangga halaman 41 sampai 42. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.